Akhirnya, Realme GT is back. Terakhir kali Realme menghadirkan seri GT ke Indonesia itu di tahun 2022 dengan seri GT Neo 3 yang ala-ala mobil sport dan lebih fokus ke sisi performa. Tapi tahun ini Realme GT berbeda, karena Realme GT 6 ini nggak cuma kencang, tapi ada improvement lainnya yang membuat HP ini layak banget disebut sebagai flagship killer. Apa aja improvementnya? Yuk langsung kita bahas! Impresi pertama saya dengan desain HP ini tuh bagus banget. Dengan bentang layar 6,78 inch, bodinya tuh tergolong tipis serta bezel layarnya kerasa tipis dan simetris di semua sisi. Plus lekukan curve di bagian depan dan belakang ini ngasih feel genggaman yang lebih nyaman buat digenggam dengan satu tangan. Meskipun masih ada sedikit catatan nih, kalau bezelnya ini masih terbuat dari plastik, bukan aluminium layaknya real flagship. Kemudian pemilihan backdoor kaca untuk HP ini juga menjadi nilai tambah. Karena ini akan sangat membantu untuk penyebaran suhu panas yang lebih merata saat digeber, misalnya untuk bermain game. Dan ada finishing mirror gitu di bagian kamera belakangnya. Bagian yang lumayan berguna buat kalian yang suka selfie atau vlog menggunakan kamera belakang. Walaupun desain seperti ini tuh gampang banget nempel sidik jari, tapi apalah saya yang nggak peduli karena selalu menggunakan case tiap saat menggunakan smartphone. Hasil kamera dari Realme GT6 ini juga nggak mengecewakan. Menggunakan sensor Sony Lithia 808, sensor yang digunakan di seri flagship BBK Group, salah satunya OnePlus 12. Buat foto kondisi outdoor siang hari, hasilnya fotonya bagus-bagus aja. Cuma sedikit catatan, untuk warna foto yang dihasilkan oleh Realme GT6 ini sedikit warm. Walaupun warnanya nggak kelihatan pucet-pucet banget, tapi overall untuk foto ini saya suka. Untuk night mode-nya ini agak sedikit tricky kalau buat foto dengan gambar objek yang bergerak. Gambar yang dihasilkan pasti blur pada bagian objek yang bergerak tersebut. Belum tahu apakah kedepannya akan diperbaiki lewat minor update atau gimana. Tapi sejauh pengujian saya sampai saat ini masih belum diperbaiki. Sedangkan untuk foto still seperti gambar gedung ini, secara keseluruhan foto ini bagus banget. Untuk point and shot, foto di sini cukup vibrant dan dengan dynamic range yang masih bagus dengan langit malamnya yang masih terlihat jelas. Bedah untuk hasil perekaman videonya. Untuk perekaman maksimal di 4K 60fps, sedangkan untuk OAS aktif maksimal hanya di 1080p 60fps. Untuk hasil perekaman 4K 60fps ini terbilang cukup stabil, walaupun tanpa OAS. Kejanggalan justru terjadi di hasil video di 1080p 60fps. Itu saat kamera digunakan untuk panning terlihat patah-patah. Padahal di 4K 60fps itu smooth banget. Kami sudah melakukan benchmark sintetis dengan beberapa aplikasi benchmark. Yang pertama, untuk Antutu Benchmark V10, hasilnya di kisaran 1.400.000-an. Hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 tahun lalu, yang ada di sekitaran 1.200.000-an. Untuk hasil 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, punya stability di 54,1%. Kok hancur ya? Hasil Geekbench 6 untuk skor single core-nya di 1900-an, sedangkan untuk multi-core-nya di 4700-an. Tes settingan maksimum dari game-game mainstream? Langsung aja. Untuk Genshin Impact, settingan grafik quality di medium dan FPS di set ke 60. Untuk Mobile Legends, settingan grafik dan frame rate mentok di ultra-ultra. Sedangkan untuk PUBG Mobile, settingan maksimalnya di Ultra HDR Ultra atau Smooth Ultra Extreme. Ngecas HP ini juga cepat banget. Walaupun kapasitas baterainya ini tergolong besar di 5500 mAh, tapi dengan 120 watt yang Realme sebut sebagai Super Full Charge ini, sanggup charge dari 14 ke 100% cuma sekitar 31 menit aja. Kondisi ruangan yang lebih dingin malah bisa 23 menit aja. Edun banget buat saya yang sangat butuh untuk charge HP dengan cepat. Salah satu bagian yang saya apresiasi selain dari sisi performa adalah layarnya. Pakai layar AMOLED berjenis 80 LTPO dengan brightness up to 6000 nits. Ya, walaupun terdengar gimmick, tapi LTPO ini bekerja cukup baik. Untuk 1Hz-nya sendiri ini harus dengan trik khusus, seperti brightness-nya di atas 30%, kondisi cahaya ruangan yang sangat terang, sampai penggunaan wallpaper yang terang juga. Untuk di luar kondisi yang saya sebutkan barusan, cuma bisa turun ke 10Hz saja. Irit sih, tapi belum sesuai dengan klaim yang mereka sebutkan. Dan untuk 6000 nits-nya ini real gimmick, karena untuk 2000 nits aja udah cukup banget buat ngelihat layar di bawah terik matahari. Fitur AI di Realme ini juga seru dan berguna banget buat saya. Apalagi AI remove objeknya. Hasilnya rapi banget dan AI-nya ini generate ulang foto dengan baik.
sehingga hasilnya juga lebih bagus seperti di foto ulang dengan kondisi serupa. Kemudian ada fitur AI Smart Loop. Fitur AI ini love and hate bagi saya. Berguna saat saya ingin share ke apps lain, tapi fitur ini aktif saat saya butuh untuk pause video ketika saya ingin membaca informasi yang ada di dalam video. Kayaknya lebih baik fitur ini nggak dipakai aja deh. Toh share manual juga nggak ribet-ribet banget sebenarnya. Justru fitur yang menarik buat saya adalah Snap Cards. Salah satu fitur yang dimaksimalin banget oleh Realme. Saya senang banget menggunakan fitur Snap Card ini. Karena bisa duplikasi kartu tap atau e-money sampai maksimal 5 kartu di dalam satu aplikasi. Dan fitur ini bisa dipakai walaupun nggak ada internet alias offline. Serta screen off gesture yang berguna banget untuk shortcut tertentu. Kayak Draw O untuk buka kamera, Draw V untuk nyalain flash, dan lainnya. Poin penting dari Realme GT6 ini adalah minim bloatware dan nggak ada iklannya. Lalu pertanyaannya, apakah HP ini ada kendala? Tentu saja. Kendala yang saya alami selama 1 bulan ini kalau menggunakan sidik jari. Saya sudah meregis 2 sidik jari yang berbeda, yaitu jempol kanan dan jempol kiri. Jempol kanan yang biasa saya gunakan untuk unlock mah normal-normal aja. Sedangkan kalau untuk menggunakan jempol kiri, saya mengalami sedikit kesulitan untuk unlock device-nya. Butuh tap beberapa kali untuk device-nya berhasil membaca sidik jari saya. Kendala selanjutnya adalah auto brightness-nya ini kurang nyaman saat digunakan di kondisi gelap atau minim cahaya. Layarnya tiba-tiba meredup dan kemudian terang kembali. Mungkin sepele, tapi ini nyebelin banget bagi saya. Kesimpulannya, Realme GT6 ini menawarkan flagship grade Android, tapi di harga yang nggak flagship-flagship banget. Ini gila sih. Karena setelah saya switch dari Xiaomi 14 selama 1 bulan, nggak ada elemen atau experience yang berkurang selain dari segi kamera. Jadi gimana nih menurut kalian? Device yang all-rounder seperti ini, marketnya sih sudah jelas, flagship killer. Atau pilihan lain yang lebih murah? Yaudah, segitu dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!